Ya, sekarang kita sudah tersambung dengan pembicara kita, Ibu Julia. Ya, selamat siang. Halo Bu Julia, apa kabar? Sehat? Halo Bu Julia, apa kabar? Sehat? Bu Julia? Halo Bu? Halo Bu, kedengaran nggak Bu? Halo? Ya, luar biasa. Sehat walafiat Bu. Ya, bisa kita mulai Bu? Ya, halo Bu. Kedengaran nggak Bu? Halo Bu Julia? Ya, jelas Bu. Oke. Boleh Ya, dimulai karena Bu. waktu juga ya, Bu, ya. Karena tadi ada gangguan sedikit ya, sudah ya memakan waktu sekitar 5 atau 6 menit. Bisa kita mulai ya Bu ya? Enggak kamu yelling. Bapak Bu Julia. Ya, baiklah Bu Julia, dalam acara sharing session ini, ya kita akan membantu para sahabat kita ya mengajukan beberapa pertanyaan dan juga tidak menutup kesempatan bagi yang lainnya untuk memberikan pertanyaan di kolom komentar dan nanti akan kami bahas satu persatu. Dan topik kali ini yang akan kita bahas itu mengenai seputar emas berjangka. Ya, ini adalah pembahasan yang sudah sangat umum ya Bu ya. Tapi kita ketahui emas itu sangat diminati dan menjadi primadona bagi kalangan investasi. Namun, kita ketahui lebih banyak ya dan lebih suka senangnya beli emas fisik karena mereka ya bisa lihat ya ada nampak barangnya. Selain itu mereka tidak peduli ya harga naik, harga turun, mereka is oke-oke saja. Ya, intinya mereka enak tidur. Jadi kalau saya dibandingkan dengan emas fisik, maksud saya emas berjangka ya Bu ya, emas online, apa sih kelebihannya Bu? Silakan Bu. Ya, seperti yang tadi Bu Yali bilang, banyak investor atau masyarakat awam atau seperti contohnya paling dekat lah. Mereka lebih banyak itu beli ke toko emas, belinya 1 gram emas, 2 gram emas, berapa kilogram emas malah ya. Itu biasanya belinya satu arah. Oh nih, sekarang sudah harganya di pasaran 900.000. Jadi mereka tunggu harga sudah naik, memberikan keuntungan baru kita jual. Tetapi kalau kelebihannya di trading online emas ini, sistemnya ada 2 arah. Jadi investor-investor itu bisa mengambil buy dan sell duluan. Jadi kalau misalnya prediksinya ke depan itu bakalan naik dulu, mereka bisa mengambil ini sekarang buy. Kemudian baru mereka jual kalau harganya sudah naik. Tapi sebaliknya kalau misalnya kita lihat flashback ya, di tahun 2000 Kayaknya suaranya apa ya Bu ya? Kurang. itu ada penurunan 900 poin, 900 dolar per troy ounce-nya. Berarti itu udah kalau misalnya kita kalkulasikan ke rupiah itu sudah setara 200 ribu rupiah itu per gram. Jadi itu kalau misalnya kita beli posisi ya berarti ada kerugiannya dong kalau kita jual saat itu. Jadi keuntungannya kalau misalnya trading online ini kita bisa memanfaatkan momentum untuk nge-sell. Jadi jadi itu kelebihannya dari dua arah dari online emas. Terus berikutnya kalau misalnya kita lihat dari perbedaan kita ya, kalau misalnya kalau kita emas misalnya mau beli emas yang 9 juta ya kalau saat ini ya, kalau misalnya mau beli 3 kilogram emas itu harus sedia langsung dek. Nah, mungkin saya kasih kecil lah.
Beda lagi, tapi kalau di trading online emas, kita cukup sedia dana margin awal itu cukup $1.000 aja sudah bisa membeli atau menjual sebesar setara 3 gram emas. Jadi itu keuntungannya sangat menggiurkan kalau di sedia dana yang besar di awal ya. Jadi keuntungan dan perbedaan yang ketiga adalah di jam trading pasar. Seperti yang kita ketahui, kalau misalnya kita mau beli atau mau jual emas, nggak mungkin toko itu kita dulu ya, buka 24 jam puasanya trading. Nggak mungkin gitu ya. Apalagi kalau misalnya kalau kita itu ya, lagi tidur. Itu berarti dari harga dari jam trading itu 24 jam. Tetapi kalau di trading online emas itu 24 jam open bukanya. Ini sampai jumlah itu walaupun itu kalau misalnya trading itu bisa langsung masuk pasar. Itu kalau misalnya dari kalau pagi tentu ada jeda ya, misalnya jam-jam pagi itu. Karena 24 jam itu, makanya kita bisa dengan fleksibel dengan kapan kita pasar, mau pasar, fleksibel. Terus perbedaannya itu di dalam segi keamanan. Seperti yang kita tahu, kalau misalnya kita emas, mau bawa pulang emas atau bawa pulang itu ke safe itu ada risiko kehilangan. Belum lagi kalau misalnya kita simpan di rumah gitu, aman ya. Jadi kalau di emas aman sekali karena setiap nasabah yang bergabung itu akan menerima ID dan passwordnya masing-masing. Jadi kita bisa kalau nasabah kapanpun mau mengubah password itu mereka dapat mengubahnya kapanpun mereka mau. Hanya mereka yang tahu password mereka masing-masing. Perusahaan yang sudah dapat di pialang yang sudah diakui oleh pemerintah, contohnya di Fabulin, mereka nggak usah khawatir lagi, karena di Fabulin mereka itu sudah memiliki surat-surat izin yang sudah diakui pemerintah. Misalnya di Indonesia sudah dijamin lah pemerintah. Yang punya link. Oke, Bu Julia, berarti wah banyak sekali ya kelebihannya Bu ya. Selain waktunya 24 jam cukup panjang, ya modalnya juga sangat kecil. Dan bukan itu saja Bu ya. Yang lebih serunya itu pergerakan dua arah ya Bu ya. Ya betul sekali Bu ya. Oke, nah Bu, ketika memasuki tahun 2020 Bu, di seluruh dunia kita tahu bahwasanya banyak bisnis-bisnis yang terkena dampak COVID. Bukan itu saja loh Bu, lapangan kerja juga tidak ada. Ya, banyak orang yang mencari alternatif lain. Ya, tentu saja ya untuk mencari penghasilan tambahan. Ya, salah satunya itu adalah dengan melirik investasi. Dengan melirik investasi, harapan besar mereka tentu saja mereka ya ingin mendapatkan keuntungan. Jadi apakah emas berjangka ini, emas online ini Bu, memiliki peluang besar dalam memberikan keuntungan dalam situasi seperti ini? Silakan Bu. Silakan Bu Julia. Seperti yang tadi kan sebelumnya kita tahu memakai trading online emas ini banyak orang dan juga sangat fleksibel ya. Karena kita mau jual beli itu gampang. Kendala itu masalah kita dapat internet ya kita bisa langsung entry. Yang penting harus lancar. Terus yang kedua itu harganya cukup fluktuatif kalau di emas. Jadi seperti yang kita tahu belakangan ini kan harga emas kalau saat pandemi ini agak naik, agak turunnya ya kita sehari naiknya bisa koin, koin,
ini juga ada one point. Jadi itu cukup fluktuatif. Nah, berdasarkan dari yang ada dari tahun awal ya, saat COVID mulai itu mulai lockdown. Banyak masyarakat yang tetap jaga-jaga. Jadi kita lihat itu banyak yang dibikin. Nah, makanya itu emas sempat turun itu dari 1.700 itu lumayan turun kan ya. Baru sejak dari mulai lockdown itu kita lihat itu mulai rame-rame banyak yang mulai memberikan stimulus mana ya, yang buka suku bunganya, lomba-lomba membantu ekonomi supaya kembali naik atau pulih lah ya. Jadi kita lihat itu emas mulai pelan-pelan itu naik dari 1.500 lah. Naik hingga ke 2.075 pada ini. Jadi apalagi sekarang ini harga emas kita lihat dalam 4 hari itu langsung turun ya. Agustus itu turun dari 2.075 sampai 1.860-an. Dan ini adalah penurunan hari ini adalah penurunan yang kedua kalinya sudah menembus 1.848 yang tadi saya lihat. Jadi itu di pandemi ini justru harga emas naik turunnya cukup fluktuatif. Jadi peluang untuk entry pasar dan keluar pasar itu yang penting prediksinya bagus, sangat sekali. Oke Bu, seperti yang Ibu ya tadi bilang bahwasanya emas itu sudah mencapai ya rekor baru dalam sepanjang masa di level 2075 per troy ounce dan juga mengalami koreksi, tapi saya rasa belum cukup signifikan ya. Sampai sekarang kita lihat di level 1.840 lebih. Ya, jika investor ya Bu ya ingin melakukan investasi, jadi apa yang harus mereka lakukan untuk posisi buy dan sell-nya Bu? Ya Bu, silakan. Ya, seperti yang tadi diinfokan bahwasannya emas itu sudah sempat turun ya, apalagi kemarin terus dari Agustus berarti sudah break rekornya dari Agustus di 1.800. Jadi kalau dilihat dari segi teknik itu kalau kita lihat itu pertahanan emas berada di level 1.200 kan bisa tarik trend line-nya itu segitiga sama namanya kalau misalnya belum tembus di atas dari itu resiko untuk penurunan lebih lanjut bisa jadi menuju ke support paling dekatnya menurut saya pribadi 1.830-an. Jadi untuk saat ini kalau misalnya nasabah ada yang mau mengambil posisi sell bisa kalau untuk jangka waktu pendek bisa mengambil sell di sana 1.880-an. Jadi kalau perhatikan itu supportnya kisaran 1.808. Tapi untuk dalam jangka panjang itu saya lihat kalau dilihat secara fundamental jangka panjang emas itu tetap bisa naik karena dilihat dari stimulusnya ya. Jadi emas itu masih tetap turun. Selanjutnya level tersebut kalau misalnya untuk yang mau jangka panjang baik itu bisa kita kasih lah pasang posisi baik. Ya, baik Bu Julia. Jadi apa saja kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh Falguri ya Bu ya untuk ya para investor? Kalau dibilang kemudahan cukup banyak ya kalau menurut saya ya. Pertama saja dilihat dari likuiditas. Kalau likuiditas itu kalau seperti yang tadi pertama saya infokan itu kapanpun kita mau akuisisi itu sangat gampang sekali. Jadi tetap diterima oleh pasar, tetap diterima oleh sangat aku ya. Bedanya dengan yang tadi
bagian emas besi itu belum tentu kalau di harga yang tinggi kita mau jual, toko itu mau terima. Karena saya toko atau beberapa saya mau jual itu malahan. Beda dengan kalau di pabrik ya, tetap kita terima. Terus selain itu dari spreadnya yang cukup rendah. Kalau kita tahu misalnya kita ya start dari 0,35 dolar ke treasury-nya. Kalau kita kalkulasikan hanya tidak sampai 200 rupiah per gram. Beda kalau misalnya kalau untuk emas kan biaya itu ya. Kadang bisa sampai belasan puluhan ribu per gramnya. Jadi ya rendah lah. Kalau kelebihan yang lain yang ditawarkan dari pabrik ya kita terima daily report ya dan guna dapat itu disebutkan link bisa dibuka oleh teman juga. Selain itu juga di dalam daily report juga ada di misalnya berapa berapa sebelumnya berapa harusnya juga semua. Jadi setiap itu di dalamnya juga ada template-nya secara berjalan juga akan lain kita juga ada webinar berkala ya. Kalau misalnya nasabah atau teman-teman ada yang tertarik untuk mengikuti webinar kita, atau seminar-seminar secara live gitu, itu bisa mengikuti Instagram tinggal subscribe aja Instagram Valturi. Oh, gampang ya Bu ya. Selain itu, setiap nasabah yang sudah bergabung, kita juga akan menawarkan mereka untuk bergabung ke Telegram kita. Di dalamnya ada dikirimkan setiap harinya analisa-analisa dari tools otomatis yang kita sudah bekerjasama dengan mereka. Jadi mereka sudah tersedia demikian rupa, di mana resistennya, supportnya di berapa, entry point-nya berapa. Ya. Apalagi nasabah-nasabah yang misalnya aku nggak ngerti nih grafiknya itu gimana aja. Bisa lagi kan banyak. Kalau nggak mau repot-repot tinggal ikutin aja saja situ. Selain itu baru-baru ini kalau sama mengikuti atau teman-teman mengikuti, kita sudah kerjasama loh dengan equity. Itu tools yang banyak menganalisa dari sentimen-sentimen pasar atau data-data dari pasar gitu. Jadi hari ini sentimennya naik bagus atau jelek gitu. Bagus ada kecenderungan bisa buy atau malah misalnya jelek kecenderungan bisa. Jadi yang news yang aktif itu akan dikeluarkan kita tidak itu satu-satunya Indonesia. Ya, wah, banyak sekali ya Bu ya. Satu lagi tambahan, setiap nasabah juga akan mendapatkan loyalty program. Jadi setiap itu reward itu poin reward kita bisa mendapatkan hadiah-hadiah yang bisa mereka tukar ya. Wah, banyak sekali ya Bu ya, kemudahan-kemudahan dan fasilitas-fasilitas ya dari Valturi. Ya, ini momen yang tepat ya untuk berinvestasi ya Bu ya. Ya, apalagi kita tahu tadi emas kan sudah lumayan rendah ya. Jadi koreksi ini kan kalau misalnya ada yang mau mengambil posisi nih untuk ngebuy untuk long term itu udah saat-saat sekarang. Ya, baiklah Bu. Jadi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pergerakan emas itu Bu? Baik naik maupun turun Bu. Ya, dari faktor-faktor tadi sudah saya singgung itu pertama dari
Hmm. ya. Kita tahu kalau dari foto yang baru-baru yang agak dekat itu tahun lalu 2019 kita tahu secara politik proses itu berseberangan ya banyak politik-politik mereka yang berseberangan dengan China ya. Jadi dari segi itu kenapa US itu penting itu karena logo simbol atau dari Go sendiri kan SKU USD. Jadi berlawanan dengan terhadap USD. Jadi setiap Amerika itu utamanya emas ya sebagai besar ya. Kita lihat dari bersenggangnya China sendiri saja, ya dari tahun 2019 itu ada signifikan itu dari 1.000 naik 200 jadi Oh, luar biasa Bu. Betul. Jadi saya ras low-nya tahun 2019 itu 1.265. Ini naikannya. Dan memang sampai saat ini sedang, tapi saya lihat news yang lebih banyak pengaruh itu yang bagian ekonominya, terutama di pandemi COVID ini ya, karena ekonomi itu kan lesu ya. Ya, betul juga Bu. Hanya itu naik kembali emasnya. Jadi itu faktor ekonomi itu sangat utamanya. Yang itu dari seasonal demand ya. Ya. Seasonal demand itu kalau ditranslatekan itu permintaan musiman. Nah, bisa lihat kalau kita baca riset-riset yang ada itu banyak secara 2 dekade belakangan itu rata-rata kenaikan emas berlangsung di antara tahun baru ya, mendekati tahun baru. Antara Desember sampai Januari kebanyakan itu naik grafiknya. Kemudian betul. Itu mendekati Chinese New Year juga biasanya naik. Terus itu musim kawin di India itu juga rata-rata naik. Lalu jadi ada sisi konsumennya. Terus yang berikutnya itu di bagian inflasi ya. Inflasi suatu negara sama yang tadi jadi kita tahu kalau misalnya inflasi itu naik, biasanya naiknya kebijakan makro. Caranya salah satunya dari kebijakan sentral. Jadi inflasi dan bank sentral itu kebijakan bank sentral itu sangat berhubungan erat sekali. Biasanya kalau inflasi akan menaikkan bunga. Naikkan bunga otomatis US dollar itu akan naik. Biasanya naik. Tentu saja kalau US dollar itu naik, ya kebalikannya itu turun. Ya. Terus berikutnya, contohnya kalau misalnya inflasi itu turun, otomatis ekonomi biasanya lebih ya. Justru bagaimana kita menunjuk ya seperti sekarang inilah malah depresi kan, banyak yang ada resesi. Jadi salah satu caranya pasti dari bank sentral itu menurunkan suku bunga, memberikan stimulus. Nah, itu biasanya investasinya itu turun. Jadi kita lihat baru-barunya, jadi makanya ya. Kita lihat sih lebih banyak orang taking profit. Jadi yang berikutnya itu pengaruhnya itu kebanyakan yang baru-baru ini ya, bisa kita lihat itu yang mempengaruhi berikutnya ya, terutama bisa kita lihat pada saat ini itu bagian metode gold. Ya. Sebenarnya kalau kita lihat di secara fisik, informasi itu banyak yang ngerem pembelian dari fisik. Orang kan lebih banyak mengutamakan makanan dulu ya, contohnya ya, terima dulu ketimbang kita membeli perhiasan segala macam ya. Jadi itu pengaruh sekali. Tapi kenapa kalau emas fisik itu direm, harusnya kan harga turun ya, baru yang sekarang. Kenapa malah naik? Menurut yang saya baca itu, banyak analisa yang saya baca itu banyak karena the best gold. Ya.
Oke Bu, sebelum kita lanjutkan ya, perlu kami informasikan kembali bahwasanya IZ Lab ini hanya bersifat edukasi secara pribadi, secara umum ya, untuk khususnya untuk ya klien dari Palguri Asia Pictures. Ya, jika terdapat rekomendasi yang diberikan yang bersifat analisis secara pribadi dan tidak mengesampingkan atau menghilangkan risiko dalam dalam bertransaksi di perdagangan berjangka serta perdagangan berjangka dan futures trading. Baik Bu Julia ya, di kolom komentar sudah ada masuk ya pertanyaan dari sahabat-sahabat Instagram. Ya, pertanyaan dari Ibu Heni Gulo. Ya, selamat siang Bu. Besar mana keuntungan emas fisik dengan emas berjangka? Bagaimana Bu? Ya, besar mana keuntungan emas fisik dibandingkan dengan emas berjangka, emas online ya Bu ya? Oh, oke. Keuntungannya Bu, besar mana? Ya. Nah, seperti yang tadi pertama-tama di awal waktu misalnya mulai ini saya ada jabarkan keuntungan, tentu saja keuntungan yang dari online ya, karena kita dari tentu saja kita di $1.000 aja 10 itu kita sudah sekarang jadi itu sebesar sama. Jadi semula itu untuk menjadi modal kita awal harus ada itu kita cukup sedia satu $1.000 aja. Berarti kalau misalnya ada kenaikan $1 per ounce saja di emas dunia ini, di akun kita sudah ada kenaikan atau penurunan itu sebesar $100. Cukup signifikan ya. Ya. Oke Bu. Dengan ada ya. Ya. Ya, oke Bu Julia, pertanyaan yang berikutnya dari Pak Ridwan 28. Dalam bertransaksi emas fisik dan emas berjangka, lebih nyaman mana kira-kira? Kira-kira ya Bu ya? Oh, nyaman. Dari segi kenyamanan. Ya. Lebih nyaman mana Bu kira-kira katanya? Kalau dari segi kenyamanan, kalau saya pribadi ya lebih gampang ya dari online ini. Jadi 24 jam asal ada HP aja atau misalnya ada komputer ya tetap koneksi internet lancar ya tetap bisa nanti atau exit gitu. Jadi sangat nyaman sekali. Sangat nyaman sekali ya. Gimana Pak Riwan? Ucok enggak? Maksudnya udah cocok enggak? Ya. Ya, kita lanjut ya Bu ya. Pertanyaan yang berikutnya. Wah, makin seru ya Bu ya, kelihatannya Bu ya. Makin antusias. Dari Ibu Arni, ya Ibu Arni Sida Putar. Ya, saya mau tanya, kalau untuk split emas di Palguri itu berapa Bu? Wah, ini nggak dengar nih, nggak simak nih tadi. Kalau emas itu ya Bu ya. Ya, cuacanya mendung-mendung ya. Mungkin tadi nggak kedengaran suara Ibu. Ya, wajar saja. Ya, saking mereka antusiasnya, Bu. Ya, nggak apa-apa, saya ulang juga. Ya. Emas di Palguri itu 0,35. Jadi kalau misalnya kita kalkulasikan ke rupiah itu nggak sampai Rp200 per gram itu, Bu. Jadi murah-murah sekali. Ya. Itu saja ya, Bu ya. Ya. Ini ada pertanyaan yang dari apa ya Bu ya? Ya dari teman saya. Dia seringnya bertransaksi di emas itu sering kena stop loss. Ya lumayan ya Bu ya, lumayan sering ya, bukan hanya satu kali, tapi beberapa kali. Jadi bagaimana cara mengantisipasinya Bu? Ini bukan hanya teman Bu Yaling aja yang nanya ini. Banyak yang saya temui kalau misalnya di lapangan itu. Wah, saya kalau pasang stop loss, saya 10 kali, mungkin 9 kalinya kena stop loss tuh. Ya itu dia. Itu, jadi pertama, sebenarnya stop loss itu kalau kena sering kali juga nggak masalah ya menurut saya.
saya. Yang penting itu perbandingan taking profit sama stop loss itu sebanding enggak. Kalau biasa saya kasih nasihat itu beri nasihat itu sebaiknya itu antara 1:2 atau 1:3 minimalnya itu. Nah, jadi contohnya misalnya stopnya itu 200 dolar, kalau 200 dolar, peluangnya itu contoh, tapi taking profitnya 2 kali juga atau 3 kali lipat. Jadi walaupun stop lossnya hit itu 3 kali, mungkin untuk yang 1:3 cukup sekali taking profit dia sudah menutupi stop lossnya tadi masih. Jadi jangan takut karena peluang di market itu banyak. Terus yang kedua, pasar itu apakah sebelumnya sudah dilihat juga itu posisinya sudah tepat belum? Menurut saya ya, yang ketemu nasabah kan ada yang wah nggak lihat kondisi pasar begitu buka mereka betul Bu, betul. harga itu langsung anti buy atau anti sell, tutup mata aja gitu kan. Apa analisa Benar ada kita seperti itu Bu. enggak, maksudnya kalau misalnya enggak mereka pantau juga ya, apakah pasar itu sudah termasuk overbought atau oversold. Mungkin waktu mereka antri, contohnya ya baru-baru ini, ada yang kena gantung itu di angka 2000-an. Padahal itu kata yang 1950 itu sudah jelek sekali. Misalnya, jadi itu gunanya waktu itu coba dianalisa dulu apakah sudah overbought atau oversold. Terus ya itu coba dianalisa juga apakah pemasangan stop loss itu terlalu dekat dengan entry point-nya. Kadang-kala betul juga Bu. Jadi kadang-kala baru gerak sedikit sudah kena senggol, kan? Iya. Jadi tips yang berikutnya saya bisa untuk mengatasi yang tadi, coba itu manfaatkan itu yang namanya indikator volatility. Ya betul. Salah satunya yang saya lihat itu mungkin teman Ibu Yaling boleh menggunakan namanya PR. Ya bagus tuh Bu. Jadi kita kan harus lihat itu. Kalau misalnya range-nya itu terlalu lebar, yang tentu nggak cocok lah kalau kita lolos terlalu dekat. Jadi dari SPH itu kita bisa ukur range-nya itu cocoknya kita pasang stop di berapa. Ya. Ya Bu, ini pertanyaan yang apa ya Bu ya berikutnya ya. Bagaimana ya Bu ya? Bagaimana terhindar dari jebakan ya emosi dan mental? Itu kayaknya paling penting kalau dalam trading Bu. Bagaimana Bu? Ya, itu berarti dilihat dari segi psikologisnya ya. Kalau dari segi psikologis sih ada satu buku yang saya baca itu analis itu kan mengajarkan kalau misalnya kita sedang emosi sebaiknya jangan trading. Ya lebih kalau misalnya lagi dengan keluarga atau lagi sehat, mereka juga tidak akan trading. Jadi itu dari segi jaga emosional waktu itu tidak yang rasional. Kita tetap logis. Jadi yang kedua itu biasakanlah itu sebelum trading masuk pasar itu coba buat dulu plan yang bagus. Dalam trading plan itu sebenarnya seperti kita membangun rumah. Jadi nggak boleh kita begitu nampak tanah ya. Berarti ini ladang ini kan berarti seperti tanah juga ya. Ladang investasi di trading online itu seperti tanah juga lahan. Begitu lihat lahan kan nggak mungkin kita langsung bangun rumah. Tentu harus ada plan-plannya. Ke arsitek kan, plannya denahnya gimana, cara bangunnya itu mulainya gimana, fondasi dulu kan. Seperti ini juga. Nah, jadi sebaiknya buat trading plan di faktor. Dan trading plan itu yang bagusnya ada tiga macam ya. Harus ada intinya, analisa. Tunggu dia konfirmasi buy baru tambah. Konfirmasinya baru tambah. Terus ada setting kapan kita mau jualnya. Mungkin kita tunggu udah lewat ini naik baru kita
mau balik arah, saya balik liquid kan. Itu momennya kan sudah pangkas. Jadi trading plan itu sebaiknya ada taking trade juga. Misalnya kapan, yang apa, dilihat posisi berapa. Yang berikutnya ada contingency plan. Jadi itu istilahnya, andai kata kalau misalnya harga itu tidak sesuai dengan prediksi awal kita, dari situ ada solusinya, kita lihatlah seperti yang tadi Pak Wilson ya bilang ya, di situ solusinya itu gimana settingnya, salah satunya tadi itu. Jadi jangan sampai kita yang misalnya 50% dari dana awal dari kita, lalu mereka kalang kabut, wah gimana nih kapan, kayak mana mau liquid lagi gitu. Jadi biasanya tetap ya usahakan jaga 2% dari equity, ada yang sampai 5%, 2-5% itu sudah ya. Usahakan setting stoknya itu tidak di 1/2. Oke. Ya, Bu Julia, tanpa terasa ya, sebentar saja sudah 45 menit ya. Jadi ini pertanyaan terakhir Bu ya. Bagaimana cara bergabung di Valburi ya Bu ya? Maksudnya kurasa jadi investor itu gimana caranya Bu? Dan apa syarat-syaratnya aja Bu? Wah, berarti udah antusias nih ya. Ya, sangat antusias Bu ya. Ini yang buat menarik kan. Ya tentu saja itu pertama ya mengerti resiko lah, sudah mengerti resiko. Ya betul sekali. Untung sekali ya. Karena itu kita bilang jualan tapi aja untung pasti untung ya. Tapi ada resikonya juga ya. Jadi kita harus mengerti resiko. Nah, itu setiap bisnis itu kita harus ada plan ya. Yang kedua berikutnya kalau sudah mengerti semua keuntungan resikonya, ya tentu saja. Nah, tinggal registrasi data-data yang ada. Oh, mudah ya Bu ya? Mudah sekali dan efisien. Jadi nasabah bisa langsung ke website Valburi untuk registrasi atau bisa menghubungi kalau misalnya ada kesulitan untuk registrasi, bisa menghubungi kita di kantor Valburi Business di Tanah Medan ya. Ya. Kantornya di mana Bu? Kantornya di Jalan Perintis Kemerdekaan Bu, di Kompleks Jati Junction. Blok P5. Ini itu di antara Medan. Jadi cukup sediakan dokumen-dokumen yang penting aja. Seperti kalau misalnya kita buka rekening di bank kan harus ada foto KTP ya. Ya, itu yang paling simpel ya. Nah, yang jangan lupa itu rekening bank ya. Kalau mana tahu profit kan. Oh, ya. Itu yang paling penting Bu. Ya. Yang paling penting. Terus yang lain seperti STNK atau KK gitu itu. Tentu saja yang tak kalah pentingnya itu kalau mau join ya harus ada dana loh. Kata bilang harus ada hepengnya. Ya betul, ada hepengnya. Jadi masuk dana itu, tapi jangan sembarang masuk dana, harus ke rekening banknya. Oh, wah, berarti sangat mudah ya Bu ya. Dan langsung saja ya ke kantor kita ya, Jalan Perintis ya, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kompleks Grand Jati Junction. Ya, mungkin masih ada pertanyaan yang belum masih terjawab ya, jangan kecewa ya, bisa langsung ya memfollow Valburi Asia Futures dan di sana nanti akan diberikan jawaban. Ya, tanpa terasa waktu ya 45 menit sudah berlalu. Jadi ya sampai ya kami tutup. Terima kasih atas waktunya dan kami akan hadir lagi 2 minggu mendatang dengan topik yang menarik dan berbeda. Terima kasih semuanya. Salam.